Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan pantas, sangat pantas kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih gunakan kita di dalam amal agama. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sangat sayang kepada kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang masih belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjidnya Allah, tempat yang paling mulia. Semoga semua yang ada di sini nanti juga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih penting di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya melebihi perkara iman. Perkara iman ini adalah perkara yang terpenting, perkara yang sangat penting, sehingga saking pentingnya perkara iman perlu kita ulang lagi dan lagi, perlu kita bicarakan lagi dan lagi, perlu kita pikirkan lagi dan lagi, dan perlu iman ini kita usahakan lagi dan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini semua orang pahamnya yang penting adalah duit, sehingga semua orang sibuk mencari duit. Sampai orang yang pergi ke kantor, mau kemana pak? Cari duit. Padahal pulang dari kantor pun juga tidak bawa duit. Orang yang pergi ke sawah pun mengusahakan duit, tetapi pulang dari sawah pun juga tidak bawa duit. 4 bulan sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sekarang ini orang mengatakan yang terpenting adalah makanan, sehingga rakyat biasa sampai presiden semuanya membicarakan makanan, semuanya mengusahakan makanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hari ini semua orang mengatakan yang terpenting adalah kesehatan. Makanya hari ini orang muda, orang tua, rakyat biasa maupun pejabat-pejabat semua bicara tentang kesehatan. Bahkan kalau bertemu ini hadirin yang mulia, piye kabare Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Pasti seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dulu dengan masyarakat para sahabat? Bila Kanjeng Nabi ini jumpa para sahabat pagi-pagi ditanya, Nabi tanya, "Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu?" Maka jawab sahabat ini, "Alhamdulillah, saya masih dalam keadaan iman ya Rasulullah." Iman itu perlu bukti. Apa buktinya? Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, setelah iman ini masuk ke dalam dada saya, yang dulu saya senang dengan dunia, ketika iman masuk ke dalam dada saya sudah tidak terlalu senang dengan dunia. Hari-hariku, siang-siangku adalah penuh dengan puasa, malam hariku pun tidak bisa tidur karena sibuk tahajud." Oh, kamu sudah paham. Pertahankan, tetaplah seperti itu, kata Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat yang lain ditanya, "Hei sahabatku, bagaimana kabarmu?" Maka jawab sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, alhamdulillah, saya dalam keadaan yang iman." Iman itu ada buktinya. Apa buktinya? "Ya Rasulullah, ketika pagi datang, aku tidak yakin umurku sampai sore. Ketika sore datang, aku pun juga tidak yakin umurku sampai pagi lagi. Ketika aku melangkahkan kaki kanan, aku juga tidak yakin apakah aku bisa melangkahkan kakiku yang kiri. La ilaha illallah." Inilah para sahabat. Tetapi hadirin yang mulia, hari ini kita ini begitu lemah, sehingga para mubayin, para dai-dai, para pekerja-pekerja dakwah bila berdiri di sini, kita ini sama-sama pikir bagaimana iman ini masuk ke dalam hati kita.
Hadirin yang mulia, iman itu masuk ke dalam hati apabila hati ini tidak ada selain cinta kepada Allah. Kalau masih ada cinta kepada dunia, kalau masih ada keyakinan selain kepada Allah, ini iman tidak bisa masuk, bahkan mungkin keluar masuk. Naudzubillah min dzalik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama kali agar iman ini masuk dengan sempurna, kita tobati iman kita. Ini perkara pertama kali kita tobati iman kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu, wahai orang-orang yang beriman, tobatlah. Yang disuruh tobat itu bukan orang-orang pendosa, tetapi orang-orang yang beriman, tobatlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW diceritakan sehari minimal tobat 100 kali. Bahkan ketika duduknya Rasulullah tidak akan berdiri sebelum istighfar 70 kali. Bagaimana dengan kita hari ini? Insyaallah ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu pintu di arah barat sana. Allah ciptakan satu pintu. Yang pintu ini lebarnya bila diukur seperti orang yang naik kendaraan 70 tahun, ini baru sampai ke ujung pintu berikutnya. Ini tidak tahu dijelaskan dan tidak dijelaskan berkendaraan kuda ataukah unta ataukah pesawat. Yang jelas Nabi jelaskan bila orang mengendarai kendaraan dari satu ujung pintu ke ujungnya, ini 70 tahun baru sampai pintu berikutnya. Ini adalah pintu tobat. Maknanya apa? Hadirin yang mulia Allah SWT, selama pintu tobat ini masih terbuka, maka Allah SWT senantiasa menerima tobat kita. Sebelum matahari terbit dari arah barat sana, yaitu arah pintu itu, maka pintu itu masih terbuka lebar. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini senantiasa niat untuk tobat. Insyaallah ya. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini pasti pada sudah dengar bagaimana ceritanya orang yang telah membunuh 99 orang. Maka dia ini ingin tobat dan bertanya pada rahib waktu itu. Orang alim pada waktu itu belum ada Islam, belum ada turun Rasulullah. Maka ada rahib, maka ditanya rahib, bagaimana aku, apakah bisa tobat? Maka rahib itu mengatakan, kamu tidak akan bisa tobat. Udah, akhirnya dibunuh sekalian rahib itu. Sekalian buat apa aku hidup, tak bunuh sekalian. Akhirat genap 100. Hadirin yang mulia, maka malam itu dia bunuh genap 100 orang. Maka dia cari lagi orangnya alim, ketemu lagi, dia tanya, ya orang alim, apakah aku bisa tobat? Oh bisa. Bagaimana caranya? Kamu tinggalkan kampung yang buruk, kampung preman. Kamu tinggalkan kampung buruk, kamu menuju kampung yang baik. Akhirnya dia berjalan menuju kampung yang baik. Di tengah-tengah perjalanan, maka orang ini mati, hadirin yang mulia. Ketika mati, turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua malaikat ini engkel-engkelan. Orang ini dikasih ampun rahmat ataukah dikasih azab. Maka Allah SWT perintahkan satu malaikat, yang malaikat ini menyerupai anak Adam. Kemudian berjalan menuju kedua malaikat itu. Ternyata malaikat itu begitu menghormati manusia. Dah kamu ada yang jadi hakim. Terus mereka menghormati manusia, padahal ini juga malaikat juga. Akhirnya malaikat yang diutus Allah Ta'ala mengatakan, udah diukur saja, apakah jaraknya dengan kampung baik dan dengan kampung buruk tadi dekat mana. Setelah diukur ternyata satu jengkal ini lebih dekat dengan kampung yang baik. Akhirnya mendapat rahmat. Hadirin yang mulia, dalam riwayat yang lain padahal Allah Ta'ala sendiri yang berfirman kepada kampung yang baik tadi, hei kamu kampung yang baik mendekat, kalau kampung yang buruk kamu menjauh sana. Allah sendiri yang berkehendak. Maknanya apa hadirin yang mulia? Kalau kita niat baik, insya Allah Allah SWT akan mengampuni kita. Hadirin yang mulia, maka hari ini kalau kita ini tobat, kemudian kita jatuh lagi, kena maksiat lagi, usaha lagi, tobat, jatuh lagi, maksiat lagi. Jangan putus asa, terus saja niat tobat. Hadirin yang mulia,
kalau kita ini tidak bisa mati yang baik, minimal kita ini mati dalam keadaan niat untuk kebaikan, maka akan dinilai berbuat kebaikan, maka akan dinilai tobat, karena matinya adalah berusaha dalam tobat. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita menghafalkan Quran kok nggak bisa hafal-hafal, maka kita terus saja menghafalkan Quran, lupa lagi terus saja menghafalkan Quran, terus lupa lagi terus saja, nanti kita mati dalam keadaan dihitung niat menghafalkan Quran. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita ini dakwah 3 hari, jangan terus kalau kita istiqomah, tidak istiqomah terus saja ikut lagi semampunya, maka kita mati dalam keadaan belum sempurna pun, maka insya Allah dihitung dakwah fisabilillah. Insya Allah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita ini tobat, mentobati iman kita ini usaha bagaimana amal kita ini sempurna. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Baik manusia ucapkan la ilaha illallah. Setelah itu kita mengerjakan amalan, yaitu sholat yang sempurna. Hadirin yang mulia, bagaimana Rasulullah SAW dulu menghadap Allah. Ini apa? Menghadap Allah di antar malaikat Jibril, kemudian ada 70 hijab. Malaikat Jibril ini tidak mampu, tetapi Rasulullah menghadap Allah Ta'ala ini hanya apa? Hanya diperintah sholat. Maka sholat ini perkara yang terpenting. Sholat, kita ini putar-putar cari duit, ke sawah, ke ladang, ke kantor, yang terpenting ya sholat ini. Maka ketika sholat ini, yang terpenting ya ini ya sholat ini. Maka kita ini dengan sholat sungguh-sungguh, seolah-olah kita ini sholat yang terakhir. Kemudian Allah Ta'ala, Rasulullah SAW turun membawa perintah 50 sholat. Namanya Kanjeng Nabi senang dengan sholat, dikasih sholat 50 ini senang. Tetapi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, umatmu ini tidak akan mampu 50. Kamu minta kekurangan kepada Allah. Aku ini sudah pengalaman dengan Bani Israel, tidak akan mampu. Akhirnya Kanjeng Nabi minta lagi keringanan atas saran Nabi Musa. Hadirin yang mulia, akhirnya sholat kita ini tinggal 5 waktu. Maka kita tinggal 5 waktu ini kita niatkan untuk sesuai perintah baginda Rasulullah dengan sholat berjamaah. Insyaallah ya. Kemudian dari yang mulia, kita ini disunahkan untuk sholat sunnah. Kenapa hari ini? Ulama katakan hakikatnya di balik waktu-waktu diperintahkan untuk sholat sunnah ini ada kejadian-kejadian besar secara ghaibiyah. Kita diperintahkan untuk sholat tahajud. Kita diperintahkan untuk sholat tahajud hadirin yang mulia. Imam Syafi'i katakan kalau orang memanah, ibarat panah-panahnya akan mengenai sasaran tepat, seperti orang berdoa waktu sholat tahajudnya akan pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Ibaratnya hadirin yang mulia, satu istana, di situ ada raja, di luarnya banyak orang, rakyat dibiarkan keleleran sama raja, keleleran di luar istana. Tetapi akhirnya raja ini putuskan panggil beberapa orang, panggil 1 orang, 2 orang, 7 orang, 10 orang. Yang 10 orang ini hadirin yang mulia, alangkah bahagianya, alangkah bangganya, alangkah senangnya. Bagaimana perasaan dia ini dipanggil raja hadirin yang mulia. Padahal di luar ini ribuan, jutaan umat, jutaan rakyat yang dibiarkan keleleran di luar kerajaan. Begitu juga waktu tahajud hadirin yang mulia. Ketika malam ini Allah Ta'ala tidurkan semua hambanya, Allah tidurkan. Tetapi ketika jam 3, jam 1, jam 2, jam 3, sepertiga yang terakhir, Allah Ta'ala panggil 1, 2, 3. Padahal yang lainnya ditidurkan, tapi beberapa orang dipanggil. Bagaimana mulianya, bagaimana kebahagiaannya. Sesungguhnya kita ini lebih bahagia mendapatkan dunia segala seisinya dibandingkan dengan apabila kita mendapatkan sholat tahajud, maka itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apalagi sebelum subuh ini, masya Allah, sebelum subuh ini seperti kita mendapatkan pahala dunia dan segala isinya. Apalagi sholat tahajud, masya Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ketika zuhur kita disunahkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini seperti ibaratnya di kantor
istananya Pak Jokowi. Ini ketika jam 12 dibuka, siapa saja boleh masuk. Tukang cendol, tukang apa saja bisa masuk. Yang jualan apa saja boleh masuk ke istana. Silakan waktu ini. Kalian silakan bebas masuk. Maka yang masuk istana ini alangkah bahagianya juga. Itu seperti waktu-waktu duhur dari Allah SWT. Karena pahalanya 4 rakaat sebelum duhur dan setelah 4 rakaat setelah duhur, maka ini pahalanya seperti sholat tahajud. Kalau kita tidak sempat sholat tahajud, maka sebagai penggantinya serupa dengan pahala 4 rakaat 2 salam sebelum duhur, 4 rakaat setelah sholat duhur. Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian dari Allah SWT tadi lupa, ini disunahkan sholat duha. Sholat duha, barang siapa yang menghidupkan 3 amalan ini. Yang pertama sholat duha, kemudian sholat witir, kemudian 3 hari puasa ayamul bid, 3 amalan ini, maka dihitung mati syahid. Mati syahid itu bagaimana? Mati tapi ruhnya tidak di alam kubur. Mati tapi ruhnya sudah di surga Allah SWT. Bahkan ulama katakan orang-orang masih di alam barzakh, ruhnya ini sudah menikmati alam surganya Allah SWT. Nanti ketika semua berkumpul di padang mahsyar, maka yang mati syahid dan itu mati syahid berkumpul melihat apa yang terjadi di mahsyar. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian setelah maghrib kita ini disunahkan puasa sholat awabin 6 rakaat. Ini fadilahnya seperti ibadah 12 tahun. Bahkan ulama katakan dosa-dosa kita 12 tahun akan diampuni oleh Allah SWT. Sholat sunnah ini. Kemudian dari mulia, barang siapa mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib sampai isya, ini 20 rakaat 10 salam, 20 rakaat 10 salam. Ini fadilahnya Allah Ta'ala akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Kita ini loh bikin rumah di surga. Di dunia saja setahun belum jadi, 2 tahun belum jadi, 10 tahun, 15 tahun nggak jadi-jadi. Ini mengusahakan akhirat, bangun rumahnya akhirat begitu mudah, tetapi sedikit manusia yang mengerjakannya. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, dari Allah SWT. Setelah isya maka kita disunahkan sholat witir 3 rakaat. 2 rakaat ba'da sunnah, sholat setelah isya, kemudian sholat witir. Ini bagaimana dulu Umar radhiyallahu ini sholat witirnya. Kalau Abu Bakar ini sholat witirnya setelah isya, kalau Umar ini sholat witirnya setelah sholat tahajud. Kedua sahabat ini sebagai contoh. Kalau kita sholat witir setelah isya ini seperti Abu Bakar radhiyallahu. Kalau kita sholat witir setelah tahajud, kalau kita khawatir ya setelah isya nggak bangun. Kalau kita khawatir nggak bangun, kalau kita yakin bangun setelah tahajud witir, maka seperti sahabat Umar radhiyallahu. Hadirin yang Allah SWT. Kemudian bagaimana kita hidupkan zikir kita, ilmu kita. Dikatakan orang yang berilmu, tidurnya orang yang berilmu itu lebih ditakuti dari ibadahnya orang ahli ibadah. Hadirin yang mulia, kalau orang yang berilmu itu tidur, maka setan datang akan mengasih tahu teman-temannya, itu jangan dibangunkan, itu nggak usah dibangunkan. Kalau mau yang goda yang itu saja, yang sedang sholat itu saja. Maka kalau orang ahli ilmu ini tidur, maka dia ini ditakuti setan. Karena apa? Karena orang ahli ilmu ini tidurnya ini niatnya untuk sholat, bisa sholat tahajud. Tetapi kalau orang ahli ibadah, kalau ilmunya ada ilmunya tapi mungkin kurang, mungkin hadirin yang Allah SWT, ulama katakan mungkin bisa diselewengkan setan, sholatnya dengan ria, agar dilihat orang, itu mudah diselewengkan. Kalau orang ahli ilmu paham, maka dia akan menata niatnya dengan baik. Oh, kalau begitu ahli ilmu itu tak tidur saja Pak. Oh tidak, malah ahli ilmu itu malah nggak bisa tidur. Bagaimana bisa tidur? 1 detik saja bisa untuk bangun akhirat. La ilaha illallah. Baca 1 subhanallah, maka Allah tanamkan 1 tanaman di surganya Allah Ta'ala.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita jaga sifat ikramul muslimin. Alhamdulillah di masjid ini tadi malam ada gerak saudara-saudara kita mengunjungi silaturahim, ini bagian dari ikramul muslimin. Kemudian yang mulia, bagaimana kita jaga sifat ikhlas diri kita. Yang terakhir yang mulia, Allah SWT ini mencintai dua kehidupan yang dicintai Allah SWT. Yang pertama ini adalah kehidupan perjuangan. Dalam hadis dikatakan, yaitu apabila Allah SWT mencintai orang yang hidup dengan cara berjuang, yang naik kuda dengan cepat, bahkan dikatakan disitu dengan terbang, naik kuda dengan terbang cepat membela agamanya. Kalau zaman dengan perang, ada orang muslim dipindah cepat semangat untuk membela. Ini kehidupan yang pertama. Kemudian kehidupan yang kedua yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu kehidupan yang menyendiri di pucuk-pucuk gunung. Nguzlah dari apa? Nguzlah dari menyendiri, memisahkan diri dari kehidupan umum. Maka dalam dikatakan bersama kambing-kambing, karena harta paling berharga umat muslim waktu itu kambing. Hadirin, kalau orang Arab ini sudah punya kambing, maknanya dia punya gudang makanan. Karena orang Arab ini biasa hanya makan daging. Kalau sudah punya kambing, maka sudah punya segalanya. Minum susunya, dagingnya bisa dimakan. Maka dikatakan di situ keterangannya itu hidup bersama kambing-kambing di lereng-lereng gunung, sholat, menyembah Allah Ta'ala, membayar zakat, menunggu sampai dia mati. Lah berat Pak, berjuang sama menyendiri di lereng-lereng gunung kok berat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita berat dua kehidupan yang dicintai Allah Ta'ala itu, maka solusinya adalah seperti teman-teman kita ini. Hadirin yang mulia, kita hidupkan amalan kita dari sehari ini 2,5 jam. Hadirin yang mulia, dari hidup pikul kita sibuk dunia, maka kita sisihkan 2,5 jam untuk agama di masjid. Kemudian 1 bulan hirup pikuknya kita ini sibuk mencari uang, sibuk dengan keluarga, maka 1 bulan 3 hari kita hidupkan suasana seperti itu. Hadirin yang mulia, kehidupan dakwah. Hadirin yang mulia, maka itu adalah solusinya umat zaman sekarang ini. Kalau berjuang tidak pati wani, nek nguzlah ke pucuk-pucuk gunung kita juga kesulitan. Mending hidup secara seperti ini, mau makan apa saja mudah. Golek sego pecel ya gampang, golek panganan apa ya cedak. Wis Pak, aku tak ning lereng Gunung Lawu. Karena ning lereng Gunung Lawu menyendiri ora iso, ning kono saiki isine resto, tempat-tempat wisata. Oh, cocok nih, berarti omahku ning Sarangan malah tempat wisata. Kalau mau nguzlah itu ya di lereng-lereng Gunung Papua, di lereng-lereng Gunung Papua, Kalimantan, kemudian di Aceh sana. Nguzlah ini hanya kepada Allah SWT menghindarkan. Maka orang uzlah ini niatnya bukan untuk apa? Bukan untuk menghindari kejelekan orang-orang, tidak. Dia merasa bagaimana orang-orang masyarakat ini tidak terkena kejelekannya. Maka dia niat, saya uzlah menyendiri ke lereng-lereng gunung agar orang-orang masyarakat tidak kena kejelekan saya. Tetapi hadirin yang Allah SWT, bagaimana kita ini kalau tidak mampu dua kehidupan tadi, kita hidupkan suasana dakwah. Insyaallah ya, insyaallah. Ini dapat sampaikan hadirin yang Allah SWT. Semoga ada guna dan manfaat. Ini jamaah insyaallah nanti malam sudah pamitan. Semoga Allah SWT menerima seluruh amalan kita. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.